Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar nak? Semoga anak-anak semua sehat dan hatinya bergembira. Ya, Tuhan Yesus baik sudah menolong kita sampai hari ini, Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025. Luar biasa, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tuhan Yesus sangat baik. Yuk, mari kita berdoa lalu kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siap? Oke, mari sikap hormat untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami masih hidup dan dapat beribadah. Biarlah Tuhan senang waktu kami beribadah, waktu kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, kami mengasihi-Mu dan mau tambah hari tambah taat melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk kita bernyanyi memuji Tuhan. Malam kudus penuh cahaya, bintang bersinar di Betlehem. Yesus lahir bawa harapan, damai bagi seisi rumah. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, kasih-Nya nyata bagi kita semua. Dalam kasih-Nya kita bersatu, Yesuslah terang hidup keluarga. Hati dipenuhi cinta, pengampunan jadi bahasa. Mari sambut Sang Juru Selamat yang lahir untuk selamatkan kita. Hud Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, kasih-Nya nyata bagi kita semua. Dalam kasih-Nya kita bersatu, Yesuslah terang hidup keluarga. Yesus datang membawa sukacita, selamat Natal bagi keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, kasih-Nya nyata bagi kita semua. Dalam kasih-Nya kita bersatu, Yesuslah terang hidup keluarga. Yesuslah terang hidup
Nah, anak-anak, sekarang mari persiapkan diri untuk mempelajari firman Tuhan. Temanya Natal kita tahun 2025 ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Menceritakan mengenai Yusuf yang taat kepada perintah Tuhan. Sehingga hidupnya bisa dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarganya. Nah, kita mau melihat bagaimana ya caranya supaya Tuhan memakai kita juga di dalam keluarga kita, agar Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Kita bisa jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Keluarga kita diberkati Tuhan. Tuhan hadir memimpin keluarga kita. Yuk kita baca ayatnya. Ayat yang penting sekali menceritakan mengenai bagaimana Tuhan Yesus hidup di dunia waktu dia masih anak-anak dan sampai remaja. Tertulis di dalam Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak, Lukas 2 ini mencatat kira-kira Tuhan Yesus berumur masa remaja 12 tahun. Ya. Dia pergi bersama orang tuanya ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi Tuhan Yesus setia, rajin, semangat, antusias untuk beribadah. Ya. Di usianya yang masih remaja, seperti kebanyakan remaja lainnya, Tuhan Yesus bertumbuh, ya, tambah besar badannya, ya. Selain badannya tambah besar, juga hikmatnya, kebijaksanaannya, ya, kepandaiannya, karakternya semakin baik, semakin disukai oleh Allah dan oleh manusia. Artinya jadi berkat. Kehadiran Tuhan Yesus jadi berkat buat banyak orang. Dimulai dari menjadi berkat bagi keluarganya. Oh, coba buka dalam Matius 13. Matius 13 ayat 55 sampai 56. Ini cerita bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah dewasa, sekitar umur 33 tahun, datang ke kampung halamannya di Nazaret dan melakukan ibadah di rumah ibadah, ya, lalu memberitakan firman Tuhan dan melakukan mujizat. Ya, orang-orang di kampungnya bilang begini, "Hei, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi?" Seru orang-orang itu. "Ia hanya anak seorang tukang kayu." Dan maksudnya Yusuf, ya. "Dan kami kenal Maria ibunya dan saudara-saudaranya yang laki-laki, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas." Bukan Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus, ya. Ini namanya sama, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Demikian juga saudara-saudaranya yang perempuan. Mereka semua tinggal di sini. Ya, jadi Tuhan Yesus punya banyak adik-adik, ya. Sesudah Tuhan Yesus lahir, Maria dan Yusuf diberikan anak-anak yang lain. Anak laki-lakinya ada yang namanya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Belum lagi terhitung tidak disebutkan nama saudara-saudaranya yang perempuan. Artinya Tuhan Yesus sebagai anak yang paling besar, apa yang dia lakukan? Dia bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Tidak diceritakan lagi mengenai Yusuf di Alkitab, tetapi di sejarah gereja, buku sejarah gereja dicatat bahwa ayahnya Yusuf itu tukang kayu dan Yesus manjak dari kecil, remaja,
Dia belajar keterampilan untuk jadi tukang kayu. Ya, mungkin Yusuf sudah meninggal sehingga Tuhan Yesus harus melayani, menolong keluarganya supaya keluarganya bisa makan, ya, menghidupi ibu dan adik-adiknya, laki-laki dan perempuan, melakukan pekerjaan tukang kayu apa aja sih? Memperbaiki rumah yang rusak, membuat perabot-perabot alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, ya, yang terbuat dari kayu. Jadi benar ayat dalam Lukas 2:49, dalam masa Yesus remaja, ya, dari anak-anak remaja sampai dewasa, Tuhan Yesus bertambah besar dan berkembang. Bagus, positif, secara fisik, tambah tinggi, tambah besar, juga secara karakter, secara rohani, ya. Dia bertanggung jawab kepada keluarganya, dia belajar dengan tekun, dia taat, ya, sehingga menyenangkan hati Bapa, hati Allah, dan menyenangkan hati manusia. Nah, anak-anak, kita sebagai pengikut Kristus, kita juga harus meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Harus bertumbuh, ya, dalam segala hal yang baik tentunya. Tambah besar, tambah tinggi, tambah pinter, tambah rajin, tambah disiplin, tambah taat, ya, tambah baik, sehingga hidup kita mempermuliakan Tuhan, jadi berkat, mulai dari dalam keluarga kita, juga buat teman-teman kita di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, seperti Tuhan Yesus bertanggung jawab kepada keluarganya, jadi berkat dalam keluarganya, kita pun, anak-anak Tuhan Yesus harus bertumbuh dalam segala hal yang baik, agar hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang di sini mau hidup mempermuliakan Tuhan, jadi berkat bagi mama, papa, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, teman-temannya, supaya nama Tuhan dimuliakan, angkat tangan. Ya, bagus. Saya juga mau. Jadi, seperti Tuhan Yesus, makin bertambah besar, bertambah hikmat, kepintaran, ya, kebijaksanaan, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Rajin belajar ya nak. Jadi pelajar itu tugasnya belajar, harus rajin belajar. Ya, apa saja yang ditugaskan orang tuamu sepanjang itu benar, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang gurumu tugaskan di sekolah sepanjang itu benar, lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita semakin besar, semakin dikasihi Allah, semakin dikasihi manusia. Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Jadi doakan mama papamu, ya, supaya mereka menjadi orang tua yang baik, yang benar sesuai firman. Buat yang baik dan doakan saudara-saudaramu, ya, supaya keluarga kita sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Jadi anak yang baik ya, tambah besar, tambah baik, tambah besar, tambah pinter, tambah besar, tambah rajin ke gereja dan belajar. Supaya kita bisa merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling mendoakan. Amin. Sekali lagi, dan Yesus, apa katanya tadi? Makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami pun makin mau tambah hari tambah serupa Tuhan. Tolong kami tambah hari, tambah tahun, tambah besar,
tambah tua, tambah bijaksana, tambah pinter, tambah seperti Tuhan Yesus. Jadi berkat bagi banyak orang, dikasihi Tuhan dan manusia. Roh Kudus, ajari kami, bantu kami, supaya kami bisa tambah hari, tambah serupa Tuhan Yesus. Allah hadirlah di dalam keluarga kami. Tolonglah papa mama kami, saudara-saudara kami, supaya kami sekeluarga bisa saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling mendoakan. Melakukan yang terbaik sesuai firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di dalam keluarga kami, dan jadilah kehendak-Mu dalam keluarga kami. Kami mohon damai sejahtera dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati nak. God bless you all. Bye-bye.